Om Swastiastu. Di sini saya sebagai moderator kelompok 10 yang akan menyampaikan materi tentang etika perlindungan konsumen dan etika iklan. Adapun anggota kelompoknya yang pertama adalah Kadem Wijaya dengan plat NIM akhir 1278 dan yang kedua ada Mita Andriani dengan plat NIM akhir 1168. Rumusan masalah yang akan kami sampaikan yaitu etika perlindungan konsumen, dan hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kemudian ada iklan, komunikasi berbayar untuk membujuk. Kemudian ada periklanan, membalik etika bagawan kita. Kemudian ada periklanan, membalikkan satwa menjadi rajas. Kemudian ada Tuhan menciptakan baik dan buruk. Kemudian ada hasrat menjadi dan memiliki. Kemudian ada alasan pembalikan karena iklan membuat titik. Dan yang terakhir ada iklan pembuatan etika. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mita. Untuk Mita, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai etika perlindungan konsumen. Next slide. Baik, jadi bentuk etika terhadap konsumen ialah dengan memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Next slide. Selanjutnya ada jenis perlindungan konsumen. Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu yang pertama ada perlindungan preventif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. Yang kedua ada perlindungan kuratif. Perlindungan kuratif merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang atau jasa. Meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, seseorang dikatakan konsumen cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau pemiknat dari suatu barang atau jasa. Tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak konsumen menurut pasal 4 UPK adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan.
Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada hak-hak pelaku usaha. Menurut pasal 1 UU PK, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha adalah mereka yang bergerak dalam bidang usaha atau ekonomi. Hak-hak dari pelaku usaha yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertingkat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Next slide. Next slide. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Sebelumnya. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 UU PK adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 UU PK adalah yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Selanjutnya, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Next slide. Next slide. Selanjutnya, periklanan. Iklan merupakan salah satu alat komunikasi pemasaran yang berbentuk presentasi bersifat non-pribadi berupa promosi, gagasan, barang atau jasa. Salah satu cara efektif untuk menyebarluaskan pesan dengan tujuan membangun preferensi merek atau untuk membidik target pasar. Fungsi iklan salah satunya untuk menunjukkan perbedaan antara satu produk dengan produk lainnya kepada komunikan. Dengan adanya iklan dapat berfungsi sebagai media pembujuk sehingga konsumen tergugah untuk melakukan pembelian walaupun pada awalnya produk tersebut tidak mereka perlukan. Iklan merupakan komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang
mentransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Next slide. Selanjutnya ada tujuan iklan. Yang pertama itu ada commercial advertising. Iklan komersial memiliki tujuan untuk melakukan dukungan terhadap suatu kampanye pemasaran dari suatu produk yang dijual, di mana iklan komersial ini memiliki dua macam, yaitu iklan strategis dan iklan praktis. Iklan strategis merupakan iklan yang digunakan untuk membangun suatu merek dengan menganalisis nilai merek serta manfaat dari produk yang dipasarkan. Sedangkan iklan taktis merupakan iklan yang diformulasikan guna mendorong agar audiens melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada corporate advertising. Iklan korporasi atau perusahaan ini dinilai sebagai strategi yang efektif untuk memperkokoh citra pada perusahaan, di mana tujuannya adalah untuk membantu citra positif pada produk yang dijual oleh perusahaan tertentu dengan melibatkan berbagai instrumen strategi pemasaran. Yang ketiga ada public service advertising. Iklan layanan masyarakat adalah kampanye sosial yang tujuannya untuk memasarkan suatu ide dan gagasan dalam konteks kepentingan masyarakat. Seringkali iklan ini ditemukan di berbagai instansi negara seperti ajakan untuk tidak korupsi, menjauh narkoba, dan lain sebagainya. Yang keempat ada memberi informasi. Periklanan membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Yang kelima ada mempersuasi atau persuading. Periklanan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering iklan berupaya membangun permintaan sekunder, yakni permintaan bagi merek-merek perusahaan yang spesifik. Dan yang terakhir menambah nilai. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang sebagai lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Next slide. Selanjutnya ada periklanan membalikkan etika Bhagavad Gita. Periklanan sebagai media pembujuk sangat menarik dilihat dari sudut pandang etika keutamaan Bhagavad Gita. Hal ini menyangkut bagaimana etika Bhagavad Gita dapat menjelaskan permainan iklan bagi manusia. Pencermatan terhadap butir-butir etika keutamaan Bhagavad Gita dapat dikemukakan makna dan pemaknaan terhadap periklanan secara disadari maupun tidak, secara langsung maupun tidak, atau secara denotatif dan konotatif, menunjukkan pembalikan terhadap etika keutamaan Bhagavad Gita. Paparan ini menunjukkan bahwa etika keutamaan Bhagavad Gita yang mewajibkan manusia menundukkan keinginan atau nafsu dirangsang oleh iklan agar melepaskannya secara bebas. Sebab apapun produk yang diiklankan sasarannya adalah menjadikan seseorang untuk memenuhi hasratnya akan kenikmatan pada barang yang diiklankannya. Jika barang yang diiklankan adalah obat, maka kenikmatan yang diharapkan adalah sehat, segar, dan lain sebagainya. Jika yang diiklankan adalah kosmetik, maka kenikmatan yang diharapkan adalah cantik, langsing, kulit putih, dan lain sebagainya. Pendek kata, manusia selalu merasakan dirinya kekurangan. Aspek ini digunakan lewat penawaran suatu barang yang memiliki nikmat lebih. Penawaran ini bermaksud untuk mengisi rasa kekurangan yang kronis pada manusia dengan cara memakai iklan sebagai media promosi. Baik, sekian dari pemaparan materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu periklanan mengubah satwa menjadi rajas. Tujuan dari iklan adalah untuk membujuk atau meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dengan mempertimbangkan perspektif Pandit 2005 dan Bhagavad Gita mengenai sifat tubuh manusia yang diisi oleh 3 triguna, yaitu Sattva, Rajas, dan Tamas.
Setiap individu memiliki kombinasi unik dari ketiga unsur triguna ini, yang menjelaskan perbedaan karakter antar manusia seperti Satwam, Rajas, dan Tamas. Dalam hal ini, karakter Satwam, Rajas, dan Tamas dapat mempengaruhi kerentanan atau resistensi seseorang untuk mudah atau sulit terpengaruh oleh iklan, serta sejauh mana respon seseorang terhadap pengaruh iklan dapat dianggap etis atau tidak. Kemudian next slide. Kemudian materi selanjutnya ada Tuhan menciptakan baik dan buruk. Pernyataan ini mungkin menimbulkan pernyataan tentang mengapa Tuhan menciptakan sifat Asurya Sampat dan Daivi Sampat. Secara bersamaan, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa akan lebih baik jika Tuhan hanya memberikan satu sifat saja pada manusia, yaitu Daivi Sampat. Sehingga dunia hanya akan dihuni oleh orang-orang yang berkarakter satwam tanpa kehadiran orang-orang jahat. Namun pertanyaan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip Ruobinede dan prinsip dualitas. Tuhan sebagai kekuatan kodrati yang maha tahu, maha adil, dan maha baik menciptakan dualitas untuk mengisi dunia ini. Dualitas atau oposisi binar adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Tanpa dualitas, kehidupan manusia tidak akan memiliki makna. Contohnya dapat dilihat pada tubuh manusia yang terdiri dari dualitas, yaitu tubuh dan roh, atau tubuh kasar dan tubuh halus. Tubuh kasar ini dilengkapi dengan sifat-sifat baik atau Daivi Sampat dan sifat-sifat buruk Asuri Sampat. Kehidupan ini memunculkan kebutuhan indrawi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan nafsu seksual yang ditangani oleh tubuh kasar. Di sisi lain, tubuh halus membutuhkan kebutuhan rohani seperti agama dan pengetahuan seni. Kemudian, next slide. Di sini ada hasrat menjadi dan memiliki. Karakter Asuri Sampat atau Daivi Sampat bukan hanya ada pada pembeli atau konsumen suatu barang yang diiklankan saja, tapi ada juga pada pengiklan, yakni pengusaha dan penjual. Pengusaha dan penjual mereka pun manusia, sehingga kepemilikan dua bentuk dualis karakter tersebut adalah suatu keniscayaan. Hal-hal yang terjadi seperti bertindak yang tidak etis dalam menjual produknya pun akan melibatkan pembeli dan penjual. Mengacu pada From tahun 1987 sampai 1996 dan kajian Subono tahun 2010 disertai dengan From, yakni bergantung pada dua hasrat, yakni menjadi dan memiliki. Pembeli dan penjual sama-sama bertindak karena digerakkan oleh dua hasrat, yakni hasrat yang pertama terfokus pada pemilik tubuh. Kepemilikan tubuh akan mengakibatkan manusia ada rasa ingin memiliki, yakni benda-benda fisik dan non-fisik untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan fisik halus memerlukan hubungan dengan orang lain, sehingga kelahiran kebutuhan sosial di mana kebutuhan ini berkaitan dengan persahabatan atau keinginan untuk mengatur orang lain. Yang kedua, hasrat menjadi yang mengacu keinginan menjadi objek cinta, yakni orang yang menjadi pusat orang lain atau membuat kagum orang lain, idealis, pemuja, atau penghargaan yang lain dalam masyarakat. Kemudian next slide. Di sini ada alasan pembalik karena iklan memuat ideologi. Iklan melakukan pembalik terhadap etika keutamaan bagawan Gita maupun atas satwa menjadi rajas. Karena hal ini, muncul pertanyaan mengapa iklan melakukan pembalikan. Hal ini berkaitan dengan ada pernyataan bahwa iklan bermuatan ideologi, yakni ideologi pasar. Agama pasar berdasarkan Atmaja tahun 2010-2011, Burton tahun 2007, atau agama keserakan berdasarkan Mujibur Rahman tahun 2003. Dengan berbagai paham ikutnya seperti konsumenisme, hedonisme, materialisme, individualisme, wajahisme, tubuhisme, penampilanisme, kecantikanisme, dan sebagainya. Dengan kata lain, periklanan dilatar belakangi oleh suatu ideologi tersembunyi yang tidak sehat, yaitu ideologi konsumerisme atau apapun yang ingin kita pilih untuk itu. Kemudian ada next slide. Periklanan memerlukan etika. Periklanan memerlukan etika.
akan merujuk pada masalah etis yang dapat timbul akibat ada iklan yang diluncurkan oleh suatu perusahaan. Hal ini mengacu pada bahwa segala bentuk komunikasi akan mempunyai dampak terhadap seseorang maupun lebih yang terlibat pada tindakan komunikasi. Menurut De Vinto, tahun 2011, dalam Atmaja et al. Tahun 2022, menyatakan bahwa komunikasi dapat bersifat etis dan tidak etis tergantung dalam landasan kebebasan memilih serta asumsi bahwa setiap orang memiliki hak dalam menentukan pilihannya sendiri. Kemudian adapun hal tata cara periklanan Indonesia atau TKTCPI, yaitu iklan tidak diperkenalkan menimbulkan rasa takut dan memanfaatkan kepercayaan orang lain terhadap tahayul, kecuali untuk tujuan positif. Kemudian yang kedua, ada iklan tidak diperkenalkan menampilkan adegan yang mengabaikan keselamatan, terutama yang berkaitan dengan produk yang diiklankan. Yang ketiga, iklan yang ditayangkan tidak diperkenankan menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani rohani dan memanfaatkan kepercayaan dan kekurang pahaman maupun kepolosan dari penikmat iklan. Kemudian, iklan yang ditampilkan kepada anak-anak menampilkan adegan kekerasan, seksualitas, bahasa yang tidak pantas, dan sulit, wajib mencantumkan kata-kata bimbingan orang tua atau simbol yang bermakna sama. Kemudian yang kelima, iklan tidak diperkenalkan mempertentangkan maupun membiasakan kesetaraan hak genre dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, menurut Junaidi tahun 2019 dan Atmaja tahun 2022 menyatakan bahwa terdapat berbagai etika periklanan yang mengacu pada beberapa aspek di antaranya. Kemudian yang pertama ada aspek etika bahasa iklan. Etika ini akan menekankan bahwa suatu iklan tidak diperkenalkan menggunakan bahasa atau kata-kata yang dapat memicu pertikaian atau menjelekkan perusahaan lain, seperti nomor 1, top, maupun kata yang berawalan ter. Kemudian yang kedua, frekuensi publik dan iklan televisi. Hal ini akan menekankan bahwa suatu iklan perdagangan yang ditayangkan dilarang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, promosi yang berhubungan dengan ajaran atau dapat merendahkan agama, ideologi, dan individu atau kelompok. Yang kedua, promosi terkait produk minuman keras ataupun zat adiktif. Yang ketiga, promosi produk rokok yang memperagakan wujud rokok. Yang keempat, hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat, nilai agama maupun eksploitasi anak di bawah umur 18. Kemudian yang ketiga, etika lingkungan dalam periklanan. Hal ini akan menyangkut aspek geria atau suatu iklan yang terdapat di luar ruangan. Beberapa peraturan terkait dengan iklan di luar geria, diantaranya iklan hanya dapat dipasangkan pada lokasi yang telah mendapatkan izin dari pihak atau pihak yang berwenang. Kedua, iklan tidak diperkenankan untuk ditempatkan bersebelahan atau mendekati iklan produk pesaing. Kemudian yang ketiga, iklan wajib menghormati dan menjaga bangunan maupun lingkungan yang dipelihara, dilindungi, dan dilestarikan oleh masyarakat. Pada aspek iklan di luar geria akan menyangkut pada 3 skemata dalam Hindu, yakni Satwam, kebenaran, Sivam, kebajikan, dan Sundarama atau keindahan. Baik, sekian. Maaf. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.